atas nama terdakwa Agus Mujianto dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Agus Mujianto, sehat? Ya. Yusuf Rian Hidayat, sehat? Ya, dari perkara saudara kita lanjutkan ya dengan acara pembelaan. Intinya mohon keringanan. Siap. Intinya mohon keringanan. Ini dibacakan 5 menit. Kita bebas. Tidak. Tadi ini dibacakan. Ini namanya terdakwa bacakan seluruhnya juga tak apa-apa. Silakan, bacakan. Tentang fakta yang terungkap di persidangan terhadap saksi Bambang Agus Triwahyudi. Saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah anggota Polri, bahwa saksi memberikan keterangan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yusuf Hidayat di tempat tinggal terdakwa Agus Mujianto. Terdakwa Yusuf Hidayat sedang memakai jenis atau menghisap narkoba bersama terdakwa Agus Mujianto, bahwa tidak ada barang bukti lain yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa Yusuf dan tidak selain yang dipakai, bahwa barang bukti lain yang ditemukan di tempat lain di area TKP peralatan pemakaian narkoba, bahkan narkoba yang dipakai semua milik terdakwa saksi Agus Mujianto, bukan milik terdakwa Yusuf Hidayat. Bahwa hasilnya laboratorium membuktikan Bagaimana terdakwa saksi? Saksi ini jadi terdakwa juga. Ya, saksi siapa? Saksi Agus. Oh ya. Ya. Bahwa hasil tes laboratorium membuktikan bahwa Yusuf Hidayat adalah positif hasil tesnya. Saksi Agus Mujianto menerangkan bahwa saksi yang juga terdakwa dalam perkara yang sama menerangkan jika benar terdakwa Yusuf Hidayat telah ditangkap bersama saksi ketika sedang memakai atau menggunakan narkoba di tempat tinggalnya. Bahwa saksi memberikan keterangan jika semua barang bukti yang diamankan termasuk narkoba yang dipakai adalah milik dirinya dan bukan milik terdakwa Yusuf Hidayat. Bahwa saksi menerangkan jika uang 200.000 yang ditemukan di TKP dan kemudian menjadi barang bukti adalah uang miliknya sendiri yang diperoleh dari hasil kerja. Keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui jika dirinya bersama saksi Agus Mujianto ditangkap dan juga ketika sedang memakai atau menghisap narkoba, bahwa terdakwa tidak mengetahui atau memiliki menguasai barang bukti lain selain yang dipakai atau dihisap, bahwa terdakwa mengaku sudah dites urin dan hasilnya memang positif, bahwa terdakwa mengaku menyesal menjadi pemakai atau penyalahguna narkoba. Pembahasan tentang hukumnya. Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melanggar primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur diancam pidana kriminal pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 tentang narkoba dan subsidi. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 137A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Namun semua fakta di persidangan membuktikan hanya dakwaan subsidiar pasal 123 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang terbukti. Fakta itu diperkuat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang dalam tuntutannya menyatakan terdakwa Yusuf Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 1A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Pertanyaannya, apakah pantas terdakwa Yusuf yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna narkoba atau pemakai divonis penjara bahkan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum? Menurut Ombudsman Republik Indonesia, memenjarakan penyalahguna narkoba atau pemakai hanya akan membuat lapas over capacity yang berefek pada banyak masalah di lapas. Penyalahguna narkoba akan berkumpul dengan pengedar dan bandar, ujungnya mereka naik pangkat dari semula sekedar pemakai menjadi pengedar, bahkan bandar. Maka sudah seharusnya vonis pada pengguna rehabilitasi adalah menjadi prioritas. Hal itu juga diperkuat oleh pendapat WHO yang mengkategorisasi pemakai sebagai penyakit kronis yang harus dipulihkan, bukan dipenjarakan.
Bagaimana penerapan vonis memakai di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa vonis penyalahgunaan narkoba. 1. Kasus Jeffrey Nicole oleh jaksa penuntut umum. Jeffrey dituntut 10 bulan pidana penjara. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan, Jeffrey Nicole divonis 7 bulan rehabilitasi. Dwi Sasono oleh jaksa penuntut umum dituntut 9 bulan rehabilitasi. Oleh Majelis Hakim Jakarta Selatan, Dwi Sasono divonis 6 bulan rehabilitasi. Nunung oleh jaksa penuntut umum, Nunung alias Trio Prayu Dawati dituntut 1,5 tahun rehabilitasi. Oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Nunung divonis 1,5 tahun rehabilitasi. Selain ketiga nama tersebut, masih banyak nama lain perkara penyalahgunaan narkoba yang semuanya divonis rehabilitasi, seperti Rido, Roman Irama, Lia Ramadhani, Thomas Biro, Anji Drai, semua direhabilitasi. Dan semua perkara tersebut dengan barang bukti di tangan, beda dengan perkara Yusuf yang tidak ada barang bukti narkoba selain yang dipakai. Artinya perkara Yusuf lebih ringan dari perkara-perkara tersebut di atas. Bagaimana dengan vonis terdakwa Yusuf Nurdian Hidayat? Penasihat hukum menyadari jaksa penuntut hukum dan majelis hakim mandiri dalam membuat tuntutan dan putusan. Namun dalam setiap tuntutan dan putusan menurut penasihat hukum haruskah ada standar keadilan. Jika ukuran keadilan adalah kemasmuran dan uang, maka sudah sepantasnya Yusuf Nurdian Hidayat dihukum pidana sesuai dengan bahkan lebih, sebab Yusuf yang akan masuk kondisi miskin adalah hidupnya saat ini. Bahkan untuk membayar biaya asasemen terdakwa Yusuf Hidayat tidak mampu. Namun jika ukuran keadilan adalah perundang-undangan, jurisprudensi, hakim nurani, dan persamaan setiap warga di dalam hukum, sudah seharusnya terdakwa Yusuf Hidayat mendapat vonis yang jauh lebih ringan dibanding perkara-perkara tersebut di atas, atau tidak-tidaknya sama dengan warga negara lainnya yang tertimpa perkara yang sama, yaitu mendapat vonis rehabilitasi. Apalagi selama ini dalam persidangan terdakwa Yusuf selalu bersikap sopan, tidak berbelit-belit, menyatakan penyesalannya juga belum pernah dihukum. Sebagai penasihat hukum terdakwa, sepenuhnya saya menyerahkan kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya untuk memilih ukuran dua keadilan tersebut di atas. Majelis Hakim bisa memilih benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan atau sebaliknya. Penutup. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa berharap Majelis Pengadilan Negeri Surabaya memberikan keadilan bagi terdakwa. Maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar beri keadilan berdasarkan keputusan yang Majelis Hakim memutuskan. 1. Menerima dan mengabulkan nota pledoi penasihat hukum terdakwa Yusuf Nurdian Hidayat ditambah keterangan untuk seluruhnya. Menyatakan terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna narkoba pemakai sehingga secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 1A Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang narkoba. Menjatuhkan vonis rehabilitasi kewajaran kepada terdakwa Yusuf Nurdian Hidayat. Namun apabila Majelis Hakim Negeri Surabaya berpendapat lain mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas dasarnya penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Baik, yang di sana, om kiri kanan. Ya, om kiri yang mulia. Kiri kanan ya. Nah ini Baik, ya. Perlu kami ingatkan bahwa kita juga seperti tukang hakim. Ya, kenapa ini kok tinggi? Harusnya disampaikan kepada jaksa. Ya, jadi kita pun punya aturan Pak untuk menjatuhkan rehabilitasi kepada terdakwa. Ada proses Pak menurut saya, ada asesmen. Ya kan itu ya kan? Ini ada asesmennya. Bukan masalah tidak berbayar. Itulah persyaratan yang ditetapkan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan asesmen kepada penyalahguna. Ya, ini kan ada asesmennya Pak. Ya. Ya terus dia. Kenapa tidak ya? Ya seharusnya penasihat hukum yang membiayai kan itu. Ya tanggapan itu loh kenapa berbeda-beda gitu loh. Ya Pak, siap. Tanggapi ya. Ya. Tanggapan PU untuk menanggapi pembelaan dari sini penasihat hukum siapa? Yusin ya. Persidangan kita tunda 1 minggu tanggal 29 bulan 9 2001 ya.